Alhamdulillahi ala manaha minal mawahib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul masyariqi wal magharib. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'usu ila sa'ilil a'ajimi wal a'arib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ayyuhal hadirun ittaqullaha alladzi amarna bil qiyami bil wajib. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasul bersabda di hadapan para sahabatnya. Hadis ini dikutip dalam kitab Dalilul Falihin dan Nuzhatul Muttaqin, sarah kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Nawawi Ad-Dimashqi. Uridat alayyal umam, kata Rasul, diperlihatkan kepadaku umat manusia. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitun. Aku melihat ada nabi yang didampingi oleh ruhaitun. Ruhaitun itu sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10, 8-9 orang. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Tapi ada juga aku melihat nabi yang hanya didampingi oleh seorang atau 2 orang saja. Jadi umatnya hanya sedikit sekali. Bahkan ada juga, kata Nabi, aku melihat ada Nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Kalau ingat perjuangan Nabi Nuh alaihissalam yang hidup 990 tahun itu, hanya berapa gelintir orang saja yang taat dan patuh kepada Nabi Nuh. Tapi tiba-tiba aku melihat ada sekumpulan orang banyak. Dalam pikiran kata Nabi, inilah umatku, karena jumlahnya banyak. Tapi dikatakan kepadaku, itu adalah umat Musa alaihissalam. Ternyata di antara nabi yang banyak pengikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan tiba-tiba aku pun diperlihatkan oleh kelompok manusia, umat yang banyak di beberapa lokasi, barat, timur, selatan, utara. Sangat banyak sekali. Nah, kata Nabi, dikatakan kepadaku, itulah umatku. Ternyata dari sekian banyak umat Islam, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai mungkin manusia yang terlahir di akhir zaman, itu yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu kemuliaan Nabi kelak di akhirat, tidak ada umat yang bisa masuk surga sebelum lebih dulu umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, nah dari sekian banyak umatku itu, 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 umat manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui proses hisaban. Umat manusia seluruhnya sesuai dengan sabda Nabi itu pasti akan ditanya oleh Allah, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama hidup di muka bumi ini. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Umumnya manusia itu akan ditanya oleh Allah, tidak akan bergeser kaki manusia sehingga ditanya dengan 4 hal, kata Nabi. An umrihi fi ma'abna. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Wa an jasadihi fi ma'ablah. Anggota tubuhnya akan ditanya oleh Allah sampai hancur luluh menjadi tulang belulang. Mata akan ditanya, untuk apa digunakan. Kita punya mata, saudara kita ada yang tidak punya mata. Kita punya mata difasilitasi oleh Allah berikut dengan bisa melihat. Teman kita, saudara kita ada yang tidak
punya mata tidak bisa melihat. Untung daripada kita. Mereka tidak akan ditanya oleh Allah tanggung jawab atas perbuatan matanya. Kita akan ditanya. Telinga kita akan ditanya, mulut kita akan ditanya, kaki, tangan kita akan ditanya oleh Allah. Umumnya manusia akan ditanya tentang anggota tubuhnya digunakan untuk apa selama hidup. An ilmihi bima amila bihi, ilmunya akan ditanya juga. Mana yang digunakan, mana yang diamalkan. Pengetahuan kita tentang kebaikan banyak, tapi mana saja yang kita lakukan. Kebaikan yang kita ketahui, yang kita dapatkan dari para asatidz balik pada da'i yang selama ini kita ikuti di majlis-majlis ilmu. Kemudian yang berat itu an malihi, ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kau dapatkan? Yang kedua, untuk apa kau pergunakan? Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin banyak pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita. Karena itu dalam hadis Nabi kita bisa menemukan riwayat misalnya Nabi itu hampir tidak pernah menyimpan harta untuk esok hari. Suatu saat Nabi sholat asar bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah selesai sholat, tiba-tiba Nabi bersegera keluar dari tempat sholatnya. Yang tidak biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi keluar dari tempat sholatnya, kemudian menuju rumah dekat masjidnya. Kemudian Nabi mengambil sesuatu dari kamarnya, ternyata emas yang waktu pagi hari diberikan oleh salah seorang jamaahnya. Nabi perintahkan salah seorang istrinya untuk memberikan emas itu. Kata Nabi, jangan sampai emas ini ke bawah sampai waktu malam, sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Di masjid tempat sholat Nabi, sahabat-sahabat saling bertanya, kenapa Nabi yang biasanya setelah sholat itu berzikir? Karena prosedur zikir setelah sholat itu namanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Ada apa kata sahabat-sahabat? Tapi tiba-tiba Nabi datang lagi ke masjid tersebut, kemudian menghadapi sahabatnya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau segera setelah sholat keluar menuju rumah? Kata Rasul, aku teringat menyimpan sekeping emas. Mungkin kalau dulu kan tidak berbentuknya uang, mungkin ya. Emas diberikan oleh salah seorang sahabatnya. Dan aku tak ingin harta yang aku miliki itu bisa sampai waktu malam. Dan aku simpan sampai waktu malam. Aku ingin harta ini keluar sebelum maghrib tiba. Rasul berikan. Andaikan kita punya rezeki yang banyak, boleh jadi kita hitung-hitung dulu. Kalau andaikan kita keluarkan uang itu untuk kepentingan orang lain. Karena kita ini punya kebutuhan banyak. Dan lagi pula, mungkin saja berpikir kalau Nabi ketika hari ini habis hartanya, besok berdoa lagi, langsung Allah akan mengabulkan doanya. Tapi kita, wallahu a'lam, boleh jadi karena itu relatif kita berpikir dulu sebelum mengeluarkan harta yang kita miliki. Ya, Nabi itu karena khawatir apa yang dimiliki itu menjadikan sumber dari hisaban kelak di hari kiamat, maka segala hal yang dapat menyebabkan beratnya hisaban oleh Nabi diminimalisir, dihilangkan. Nah, kita semua nanti akan dihisab, tapi 70.000 umat Nabi yang masuk surga itu, yang boleh jadi ratusan miliar kelak, itu masuk surga tanpa proses hisaban. Sahabat-sahabat pun sama saling bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan orang itu masuk surga tanpa hisaban? Mungkin sejak awal dia masuk Islam bersama Nabi. Ada juga mungkin ada kebaikannya orang ini terhadap sesama manusia. Ada juga yang berpendapat ini karena baik kepada orang tua. Dan lain sebagainya, jawaban-jawaban kebaikan yang disampaikan oleh sahabat. Tapi kemudian Nabi bertanya, apa yang sedang kau bicarakan? Wahai sahabat-sahabatku, kata sahabat, aku mendengar engkau tadi menyebutkan 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisaban. Itu sebenarnya apa ya Rasul?
Kata Rasulullah SAW, di antara kriteria orang yang masuk surga tanpa hisaban, yang dihitung 70.000 itu adalah hum la yarkuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Jawabannya 3 paling tidak kata Rasul. Yang pertama, mereka tidak pernah mengobati orang lain, ruqyah. Perlu diketahui ruqyah itu ada 2, ruqyah syar'iyah dan ruqyah ghair syar'iyah. Kalau kita menolong orang, membantu orang, menyembuhkan orang yang sakit, tapi dengan misalnya menggunakan ayat Al-Quran, bahkan datang ke seorang kiai mendoakan bapak misalnya punya saudara yang sakit, datang ke rumah ajengan memberikan air putih yang sudah dibacain surat Al-Fatihah sebagaimana dulu kisah sahabat bersama Rasulullah, ataupun dengan membaca salawat kepada Nabi, itu dibolehkan. Tapi kalau bapak datang ke dukun, mau dukun menyampaikan jampi-jampinya misalnya dengan, mohon maaf kalau dulu nama jangjawokan misalnya. Jangjawokan itu doa-doa dengan bahasa Sunda, tapi ada yang keluar dari inti ajaran kita yang tauhid. Itu tidak boleh. Datang ke Abah Jamrong, kemudian si Abah itu meminta ayam putih, rokok putih, kemudian segala hal yang putih, nasi putih, aci putih. Kemudian memberikan syarat-syarat tertentu yang keluar dari akidah kita bertauhid kepada Allah SWT. Itu tidak boleh. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu salah satunya mereka tidak menolong menyembuhkan orang dengan ruqyah yang ghair syar'iyah. Kemudian kata Rasul yang kedua, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah la yastarquna, tidak minta di ruqyah. Ada sakit di rumah, kok kenapa nih? Suasananya tidak nyaman, sering ada bunyi-bunyi yang didengar, atau ada tangisan-tangisan perempuan yang menyayat, banyak juriknya misalnya di rumahnya. Kemudian minta kepada tim yang biasa ahli dalam mengantisipasi gerakan-gerakan jin, dia mengobati, tapi dengan menggunakan ruqyahnya ghair syar'iyah, tidak menurut syarat. Tidak bisa dengan mengumpulkan orang, mengumpulkan santri, mengaji Quran bersama, baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, membaca salawat kepada Nabi misalnya. Tidak dengan cara itu, tapi dia mempercayakan kepada raja jin misalnya. Itu berarti memohon ruqyah dengan ruqyah ghair syar'iyah. Itu tidak akan masuk surga. Ya, yang masuk surga itu selain tidak meruqyah juga tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyaruna, dan juga tidak percaya kepada misalnya gerakan-gerakan burung. Kalau dulu misalnya orang-orang Arab itu sering menentukan sikap, ya. Ketika misalnya keluar akan berusaha melihat burung terbang ke timur, ini alamat celaka. Ketika terbang ke sebelah utara, ini selamat. Nah, mengambilkan gambaran sikap dari gerakan-gerakan burung itu tatayyur, mempercayai dengan gerakan-gerakan burung. Nah, kita semua dalam hidup ini boleh jadi kita tidak menyerahkan apa yang kita hadapi itu pada Allah, tapi kepada simbol-simbol alam misalnya, kepada haluan air, angin misalnya, pada aliran air dan sebagainya. Itu yang dilarang. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan masuk yang 70.000 orang itu. Yang 70.000 orang itu adalah wahum ala rabbihim yatawakkalun, pada Allah berserah diri. Jadi kita harus tawakal kepada Allah, memasrahkan segenap apa yang kita hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percayakan Allah untuk menyelesaikan apa yang dihadapi oleh kita semua. Nah, kemudian ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam 70.000 kelompok
umat manusia yang masuk surga tanpa hisaban itu? Kata Rasul, ya, engkau akan masuk surga kepada jannah Allah tanpa hisaban. Yang lain kan ikut berdiri, ikut meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan dia saja yang engkau doakan, doakan kami juga agar termasuk dalam kelompok 70.000 orang masuk surga tanpa hisaban. Tapi apa kata Rasul? Qad sabaqaka Uqasyah. Kalian semua udah didahului oleh Uqasyah. Jadi ada sahabat yang tadi pertama mohon didoakan oleh Rasul doakan, dan itu Sayyidina Uqasyah itu termasuk satu di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisaban. Bagaimana dengan kita? Tentu kita pun hendak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisaban tersebut. Karena itu ketika kita atau imam membaca di akhirnya wa inna ilaina hisabahum, dianjurkan kita yang mendengarnya untuk membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisaban yang ringan. Bahkan yang lebih bagus, Allahumma ij'alni minal ladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ya Tuhan, masukkan aku dalam kelompok orang yang masuk surga tanpa hisaban. Nah, yang mendekati kita mendapatkan hisaban yang ringan tentunya sebagai kriteria yang disampaikan oleh Nabi tadi, kita tidak boleh meruqyah dengan ruqyah yang ghair syar'iyyah. Kita juga tidak minta diruqyah pada orang lain dengan ruqyah dan ghair syar'iyyah, dan tidak percaya kepada simbol-simbol alam termasuk gerakan-gerakan burung untuk menentukan sikap kita. Dengan demikian kita mudah-mudahan termasuk kelompok itu. Dalam segala hal kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Banyak Al-Qur'an yang menyampaikan kepada kita untuk tawakal. Termasuk salah satunya saya ingatkan, kita berserah diri, bertawakal ketika kita memilih pemimpin. Tawakal itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar, berijtihad dengan sepenuh ilmu yang kita miliki dalam menentukan sesuatu. Ketika kita memilih pemimpin, lakukan ikhtiar kita. Dengan ilmu kita menentukan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kriteria syariah, kriteria yang kita miliki. Boleh banyak kriterianya. Pemimpin itu harus jujur, harus adil, harus pintar, harus taat ibadah dan sebagainya. Kita yang menentukan sendiri. Pada saatnya hari pemilihan, pilih siapa yang kita pilih. Kita yang sudah melakukan ijtihad itu. Karena pemilih itu adalah ijtihad politik. Ijtihad itu bagi yang benar, hasil ijtihadnya Allah akan memberikan pahala 2. Dan seandainya salah pun kita masih tetap mendapatkan pahala dari Allah. Nah, setelah kita melakukan ikhtiar, pemilihan, menentukan siapa calonnya itu, pilihlah nanti pada saatnya tanpa menyakiti yang lain, tanpa menghinakan yang lain, tanpa memperolok yang lain yang akan melahirkan dosa saja. Silahkan pilih mana yang kita lakukan. Kemudian istikharahlah lebih dahulu. Minta pilihan kepada Allah, siapa yang pantas untuk kita pilih, apa maslahatnya, apa mafsadatnya pilihan yang kita pilih itu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah lah kita bertawakal. Jamaah yang hormati Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar kita selalu dalam hidup ini bisa menjaga, merawat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melakukan sebuah perbuatan yang dikategorikan musyrik yang merusak tauhid pada kita. Dan mudah-mudahan Allah pun selalu membimbing kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Karena bagaimana kita bisa menghadapi perjalanan panjang kehidupan akhirat tanpa kita memiliki modal amal yang banyak. Itulah Allah mengingatkan kepada kita di akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, Allah ridho dengan kita pun ridho dengan nikmat yang Allah berikan. Beramallah yang banyak tanpa disertai dengan kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah
memberikan kita kebahagiaan bukan hanya di dunia ini tapi juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil hannan bil afwi wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ilal khairi qariba wa 'anil syarri ba'ida. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma hdina, Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-barru tawwabur rahim. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum.